Beberapa dari teman-teman mungkin sudah pada tahu, jadi kemarin itu saya bikin sebuah aplikasi ya bernama Streamflow. Jadi ini tuh adalah sebuah aplikasi yang bisa kalian pakai untuk menjalankan live streaming ke YouTube tanpa perlu buka PC 24 jam nonstop dan tanpa perlu kuota, teman-teman. Prinsip kerjanya sih kurang lebih mirip seperti kayak RDP gitu. Nah, jadi saya rasa beberapa dari teman-teman juga pasti sudah pada tahu, itu kan lumayan populer juga tuh ya, live streaming via RDP. Nah, bisa dibilang Streamflow ini adalah alternatifnya. Nah, bedanya kalau Streamflow ini dia bentuknya adalah website ya. Jadi aplikasinya nanti itu bisa kalian akses di browser, baik itu di PC ataupun di HP kalian. Dan di versi terbarunya ini saya tambahkan beberapa fitur baru nih ya di aplikasinya. Pertama itu fitur untuk penjadwalan live streaming otomatis setiap hari nih. Nah, jadi dengan fitur ini kalian nanti nggak perlu buka bolak-balik YouTube gitu ya kalau misalkan pengen live streaming setiap hari. Jadi kalian cukup klik start aja di aplikasinya, maka nanti si aplikasinya akan melakukan live streaming otomatis setiap harinya, teman-teman. Nah, kedua di sini ada juga fitur namanya playlist. Jadi dengan fitur ini, maka nanti ketika live streaming itu kalian bisa atur ya videonya, misalkan mau ganti otomatis videonya, atau mungkin musiknya mau ganti otomatis juga bisa banget. Nah, jadi di video kali ini saya akan tunjukin step by stepnya ya, dari nol banget nih bagaimana sih cara install aplikasinya dan bagaimana cara supaya fitur-fitur tadi itu bisa kalian gunakan. Step pertama, jadi aplikasinya ini mesti kita install dulu di server atau di VPS, teman-teman. Untuk VPS-nya pastikan gunakan VPS yang berkualitas gitu ya. Soalnya kemarin saya sempat coba gunakan VPS yang harganya terjangkau gitu, tapi kemarin setelah saya tes baru 1 atau 2 kali live streaming aja dia udah ngedrop, teman-teman. Jadi live streamingnya otomatis terputus gitu. Nah, jadi saya sangat merekomendasikan gunakan VPS yang memang bagus. Contohnya di sini VPS yang saya gunakan yaitu VPS dari Hostinger. Jadi VPS Hostinger ini dia prosesornya sudah menggunakan AMD EPYC, terus penyimpanannya juga sudah NVMe, ditambah untuk kecepatan koneksinya yaitu 1 Gbps, teman-teman. Nah, jadi ini sangat cocok banget untuk kebutuhan live streaming kita. Kedua, VPS Hostinger ini dia data centernya sudah tersebar di beberapa negara di dunia. Nah, jadi di sini teman-teman bisa bebas pilih nih mau lokasi server di mana aja ya. Misalkan di Amerika gitu ya, itu juga bisa banget. Dan yang paling saya suka, Hostinger ini juga sering banget ngadain promo, teman-teman. Nah, jadi nanti untuk informasi promonya bisa cek aja di deskripsi. Dan jangan lupa juga nanti ketika kalian order PPS-nya, itu bisa gunakan kode voucher Bank Tutorial 2026, biar nanti kalian bisa dapat diskon tambahan sebesar 10%. Langsung aja saya akan tunjukin bagaimana caranya untuk melakukan instalasi aplikasi Streamflow di server atau VPS kita, teman-teman. Step pertama sebelum kita masuk ke instalasi aplikasi Streamflow, jadi di sini kita akan melakukan setup atau konfigurasi server kita dulu gitu ya. Jadi pastikan teman-teman bisa login dulu ke akun Hostinger kalian. Nanti masuk aja ke menu VPS. Di sini kalian akan lihat VPS kalian yang sudah aktif ya. Kalau misalkan sudah, klik aja kelola, teman-teman. Nah, untuk sistem operasinya rekomendasi di sini gunakan Ubuntu ya, teman-teman, baik itu Ubuntu 22 ataupun versi 24. Cuma nanti kalau misalkan di VPS kalian belum terinstall OS-nya, silahkan diinstal dulu atau diganti aja kalau misalkan bukan Ubuntu. Caranya nanti masuk aja ke menu OS dan panel, pilih sistem operasi. Nah, di sini kalian pilih aja yang Ubuntu ya. Nah, Ubuntu di sini pilih yang 22 ataupun versi 24 dan tinggal diklik aja install. Nah, kalau misalkan OS sudah siap, kita akan masuk ke step yang kedua, yaitu di sini instalasi Panel. Panel itu bisa dibilang seperti aplikasi tambahan gitu ya, supaya nanti kita bisa lebih gampang untuk mengelola segala kebutuhan dari VPS atau server kita. Nah, soalnya kalau tanpa panel itu kan segala konfigurasi atau manajemen VPS itu kita lakukan via terminal ya, atau layar hitam kayak gini, teman-teman. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin baru belajar mungkin pasti agak bingung gitu ya, karena kan tampilannya cuman teks doang kayak gini. Nah, cuman kalau misalkan ada panel, itu nanti manajemennya bakalan lebih gampang, teman-teman. Misalkan kalian pengen ngatur website, file, security, dan segala kebutuhan dari VPS kita, itu konfigurasinya bisa lebih gampang karena ada tampilannya kayak gini gitu. Nah, jadi untuk panel yang kita gunakan di sini adalah AA panel gitu ya. Sebenarnya kemarin saya sudah sempat juga bikin video pembahasannya. Jadi untuk video yang lebih detail bisa simak aja di video sebelumnya, teman-teman. Nah, jadi untuk video kali ini saya akan tunjukin secara singkatnya aja gitu ya bagaimana caranya untuk install AA panel ini. Oke, untuk melakukan instalasi AA Panel, di sini silakan teman-teman buka aja website AA Panel atau linknya nanti bisa cek aja di deskripsi. Dan di bagian sini dia sudah menyediakan script untuk instalasi AA Panelnya. Jadi ini tinggal kalian salin aja. Kalau misalkan sudah disalin, silakan balik lagi ke terminal dari VPS kalian. Nah, kalau sudah ini tinggal klik kanan dan di paste aja. Kalau sudah di enter, teman-teman. Kalau misalkan sudah selesai, nanti kita itu akan dikasih URL beserta username dan password untuk akses panelnya nanti, teman-teman. Nah, jadi ini kita akan coba tes dulu ya untuk akses panelnya. Ini kita salin.
dan dibuka aja. Untuk username dan password, nah bisa gunakan yang sudah disediakan. Nah, kalau misalnya sudah berhasil login, biasanya ya ketika kita pertama kali install Avanel, kita disuruh untuk setup kayak gini, teman-teman. Nah, pilih aja yang di bagian kiri dan pilih aja quick install. Oke, jadi di sini dia melakukan instalasi beberapa modul atau komponen gitu ya untuk kebutuhan server kita. Jadi untuk bagian ini sebenarnya teman-teman bisa tutup aja gitu. Nah, jadi kalau misalkan nih si Avanel sudah kalian install dan sudah kalian setup, nah kita akan masuk ke step selanjutnya yaitu instalasi aplikasi Streamflow-nya teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman buka aja halaman GitHub aplikasi Streamflow-nya ya. Linknya bisa cek aja di deskripsi. Nah, setelah itu ini kalian geser aja ke bagian bawah. Nah, di sini ada proses instalasinya. Nah, di sini ada dua cara. Ada yang instalasi otomatis dan ada yang manual. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai Avanel, rekomendasi saya di sini gunakan cara manual aja ya, biar nanti kita bisa lebih gampang untuk nentuin di mana nanti lokasi kita nyimpan aplikasinya gitu, teman-teman. Caranya kita akan masuk ke step pertama, persiapan server dulu. Nah, jadi silakan teman-teman ikutin aja step by step yang ada di sini. Ya, pertama kita lakukan update system dulu. Ini bisa disalin aja, lalu bisa buka aja terminal di server kita tadi, di paste, di enter. Nah, kalau sudah, nanti silakan teman-teman lanjutin lagi sampai step yang ini ya, instalasi Git, teman-teman. Kalau misalkan proses instalasi Git sudah selesai nih ya, berarti kita akan masuk ke step nomor 2, yaitu instalasi aplikasi Streamflow-nya. Nah, untuk instalasi Streamflow-nya ini, kita tidak lewat terminal ini ya teman-teman, tapi kita akan install langsung lewat Avanel-nya. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita bisa nentuin secara manual lokasi penyimpanan aplikasinya gitu. Caranya gimana? Caranya silahkan teman-teman buka menu file. Setelah itu silahkan tentukan di mana nanti mau taruh aplikasinya. Contoh kita masuk aja ke folder www.root ya. Nah, jadi nanti aplikasi Streamflow-nya itu akan kita install atau kita taruh di folder ini gitu. Nah, caranya gimana? Caranya silakan teman-teman buka aja terminal dari Avanel. Nah, itu bisa klik kanan di sini ya, terus pilih terminal. Nah, setelah itu silakan teman-teman salin aja perintah yang ini ya. Untuk instalasinya disalin dan dipaste aja di sini. Nah, kalau misalnya sudah, silakan ikutin lagi step selanjutnya, yaitu yang ini ya, kita akan masuk dulu ke folder Streamflow-nya. Kalau misalkan sudah, step selanjutnya lagi yaitu adalah install npm. Setelah itu masuk lagi ke step selanjutnya, ini opsional gitu ya, kalau misalkan pengen ganti port-nya. Nah, caranya gini teman-teman. Nah, di sini kan port default dari aplikasinya adalah 7575 ya. Kalau misalkan kalian pengen ganti yang lain, tinggal diganti aja, contoh misalkan 7576 kayak gini. Nah, terus tinggal di Ctrl X, terus ketik Y, teman-teman. Setelah itu, kita akan coba jalankan aplikasinya. Nah, ini perintahnya bisa lewat ini ya, npm run dev. Tinggal diklik kanan, paste, dan di enter. Oke, aplikasinya sudah berjalan, jadi ini untuk aksesnya bisa di sini ya, tinggal kita buka. Nah, kalau misalkan dia nggak kebuka seperti ini, teman-teman nggak usah khawatir. Biasanya kalau misalkan nggak berhasil terbuka seperti ini, itu ada kemungkinan ini port 7576 belum dibuka di server kita. Nah, sekarang kita akan buka portnya dulu gitu ya. Caranya gimana? Caranya silakan teman-teman cek aja di step nomor 3, yaitu adalah konfigurasi firewall. Ini konfigurasi untuk membuka port yang kita setup tadi. Oke, jadi caranya kita salin aja perintah yang ini dulu ya. Nah, ini teman-teman silakan ketik aja Ctrl C. Nah, supaya kita bisa masukin teks lagi. Di paste, di enter. Terus kita masuk ke step selanjutnya. Nah, ini ya, sudo we allow 7575. Tapi ini kita ganti ya, karena kan tadi kita pakainya 7576 teman-teman. Di enter. Nah, kalau misalnya sudah, sekarang kita bisa coba jalankan ulang aplikasinya ya, pakai perintah ini tadi. Sekarang kita coba cek. Nah, maka sekarang teman-teman bisa lihat jadi aplikasinya sudah bisa terbuka dan bisa kita gunakan gitu ya. Contoh, kalau misalkan mau bikin live streaming, tinggal klik aja new stream dan di sini ya tinggal kalian pilih aja videonya, masukin judul dan beberapa pengaturan lainnya gitu. Nah, tapi seperti yang saya sebutin di awal, jadi di versi terbaru ini dia kan ada fitur baru ya, yaitu namanya adalah rotation, teman-teman. Nah, jadi rotation ini adalah fitur supaya nanti kalian bisa melakukan live streaming otomatis setiap hari gitu ya, tanpa perlu kalian buka YouTube. Jadi nanti live streamingnya itu akan dilakukan otomatis oleh si aplikasinya. Nah, cuman untuk menggunakan fitur rotation ini, itu pastikan kalian connect dulu channel YouTube kalian ke aplikasinya. Ya, caranya klik aja connect YouTube di sini. Nah, maka nanti kita akan masuk ke menu integration ya, yang ada di halaman setting. Nah, jadi nanti channel kita itu bisa kita connect-in pakai tombol di sini.
Nah, supaya tombol Add Channel ini bisa berfungsi, kita perlu konfigurasi YouTube API dulu, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu perlu teman-teman ketahui, syarat utama ya supaya fitur YouTube API itu bisa kalian gunakan. Jadi, aplikasinya ini itu wajib kalian hubungkan atau sambungkan ke domain dulu gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan masih aksesnya berupa IP address plus port seperti ini, itu dia nggak bisa pakai YouTube API. Nah, di sini saya sudah punya domain yang ada di Hostinger juga nih, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian sudah order domainnya, nanti bisa cek aja di menu domain. Nah, di sini sudah ada domain saya nih. Nah, sekarang ini kalian klik aja kelola. Setelah itu masuk aja ke menu DNS ya. Jadi setiap domain itu biasanya ada pengaturan DNS-nya. Nah, jadi di sini kita perlu tambahkan dulu satu buah DNS record. Tipenya adalah A. Name-nya bisa add. Terus mengarah ke mana? Yaitu kita masukin IP dari server kita tadi. Nah, sebagai contoh, ini IP server saya 82 titik seperti ini. Dan kita masukin di bagian sini. Tinggal kalian klik tambahkan record. Nah, untuk TTL biarkan default seperti ini. Nah, setelah kalian tambahkan, silakan tunggu aja sekitar beberapa menit atau beberapa jam gitu ya. Karena biasanya kalau baru pertama kali ditambahkan, itu biasanya domainnya itu tidak otomatis langsung mengarah ke server kita tadi. Nah, untuk mengetahui apakah proses perpindahan domainnya ini sudah berhasil atau belum, nah silakan teman-teman masuk aja ke website dnschecker.org, terus di sini masukkan aja domain kalian, dan di sini kita pilih A, terus kita search. Nah, di sini kalian bisa cek gitu ya, apakah di sini IP yang ada di sini sudah sesuai dengan IP server kalian. Kalau misalkan mungkin ada IP lain, itu berarti prosesnya belum selesai, teman-teman. Nah, cuman di sini kan dia sudah IP server saya ya semuanya, berarti di sini untuk proses perpindahan domain ke server saya ini sudah berhasil. Nah, kalau misalkan sudah berhasil, sekarang saya akan tunjukin gimana caranya supaya aplikasi Streamflow kita tadi ini bisa terhubung ke domain kita. Oke, caranya silakan teman-teman balik dulu ke panel, terus pilih aja yang website. Nah, di sini kita masuk ke Node Project, teman-teman. Nah, kalau misalkan ada perintah seperti ini ya silakan diinstal aja. Kalau misalkan sudah diinstal, sekarang kita klik Add Node Project. Nah, ini biasanya kalau baru pertama kali install, dia nanti akan tampil lagi instalasi kayak gini, teman-teman. Ini kalian bisa klik aja Update Version List dulu. Nah, ini karena ini masih versi lama ya, versi 16. Nah, sekarang dia akan muncul versi barunya. Contoh di sini kita pakai versi 24 ya. Ini yang versi terbaru yang paling stabil, diinstal aja. Oke, kalau sudah diinstal, nah ini bisa kita tutup, teman-teman. Nah, sekarang di sini kita sudah bisa menambahkan project Streamflow kita tadi, teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya kita setting dulu di bagian File. Klik aja yang di bagian sini ya. Terus kalian cari folder Streamflow-nya. Nah, tinggal di checklist aja, klik Confirm. Setelah itu, di bagian Run OVT, pilih aja yang Start, terus Port. Masukin port sesuai yang kita konfigurasi di awal tadi ya, yaitu 7576. Dan yang terakhir paling bawah, domain name, silakan kalian masukkan aja domain kalian yang sebelumnya sudah kita konfigurasi ya. Sebagai contoh, ini kan tadi domain saya yaitu adalah bank.tutorial.id yang tadi sudah kita arahkan ke IP server kita. Nah, kayak gini kalau sudah ini klik aja confirm. Kalau misalnya sudah selesai, jangan lupa SSL-nya juga diaktifin ya teman-teman. Nah, cara aktifin SSL bisa masuk ke Let's Encrypt, kita checklist dan di-apply. Kalau misalkan sukses, nah kita balik dulu ke ini ya, tab deployed. Nah, jangan lupa di enable ports HTTPS-nya teman-teman. Oke, ini bisa kita tutup. Nah, di sini teman-teman bisa cek statusnya sudah running. Artinya di sini aplikasi Streamflow kita sudah bisa kita akses lewat domain tadi. Nah, di sini kita akan coba tes ya. Kita akan coba masukin bank.tutorial.id dan teman-teman bisa lihat jadi kita sudah berhasil akses aplikasinya lewat domain tadi, teman-teman. Selanjutnya saya akan tunjukin bagaimana caranya untuk menambahkan YouTube API tadi supaya kita bisa menjalankan live streaming otomatis lewat aplikasi Streamflow-nya. Itu caranya, silakan teman-teman masuk dulu ke menu setting tadi ya, terus masuk ke integration. Nah, setelah itu silakan teman-teman klik aja tombol yang warna kuning. Nanti teman-teman itu akan diarahkan ke halaman Google Cloud ya. Nah, di sini ada YouTube Data API versi 3, ini kalian enable dulu. Kalau misalkan sudah di-enable, di sini kita masuk dulu ke menu credential. Nah, kita tambahkan credential baru ya, pilih yang Out Client ID. Nah, kalau misalkan tampil kuning-kuning kayak gini, silahkan diklik aja, atau bisa masuk ke menu branding, ini sama aja. Nah, kita klik Get Started. Nah, di sini kita bikin aplikasinya dulu gitu ya. Contoh kita kasih nama misalkan Streamflow. Untuk support email, silahkan pilih aja email kalian, klik Next. Audience, pilih aja eksternal.
terus klik next. Nah, kontak info bisa masukin aja email kalian, next, di checklist, continue, dan klik create. Kalau misalkan sudah, kita bisa masuk ke menu client, pilih aja create client. Nah, di tipe aplikasi kita pilih yang web application karena dia kan website teman-teman. Kita kasih nama lagi, misalkan Streamflow kayak gini. Terus di sini kalian perlu atur yaitu adalah auto-res redirect URL. Nah, auto-res redirect URL-nya apa? Itu kalian bisa cek aja di aplikasi Streamflow. Nah, di sini ada auto-res redirect URL. Jadi ini tinggal kalian salin aja lalu di paste di sini ya. Pastikan pastenya di redirect ya, jangan di JavaScript teman-teman. Kalau misalkan sudah, kita klik create. Kalau misalkan sudah, nanti dia akan tampil pop-up kayak gini berisi client ID dan client secret. Ini tinggal kalian salin aja. Pertama client ID-nya kita paste di sini. Begitu juga untuk client secret disalin dan dipaste di sini. Terus tinggal kita simpan. Nah, kalau misalkan sudah disimpan, maka sekarang di sini tombol add channel-nya sudah bisa kita gunakan. Nah, setelah itu kalau misalkan pengen connect-in channel, tinggal diklik aja. Lah, kok error bang? Nah, kalau misalkan error seperti ini, teman-teman gak usah khawatir. Kita akan coba cek dulu detailnya seperti apa. Di sini kalau misalkan kita cek errornya adalah URL-nya redirect ke HTTP ya. Sedangkan yang kita tambahkan di project kita tadi dia HTTPS teman-teman. Nah, berarti di sini dia ada yang tidak sinkron gitu ya antara aplikasi dan project Google Cloud-nya. Ini perlu kita konfigurasi lagi di VVS-nya teman-teman. Nah, jadi caranya silahkan kalian balik lagi ke panel tadi ya, masuk ke menu website, not project. Nah, di sini kita konfigurasi dulu, klik aja modify, terus masuk ke config. Nah, di sini kita konfigurasi dulu pengaturan NGX atau servernya. Nah, teman-teman silakan masuk ke bagian location yang ini ya, yang ada di paling bawah. Di sini kita tambahkan perintah baru ya di bawahnya ini. Perintahnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kita paksa supaya aplikasinya nanti otomatis redirect ke HTTPS. Nah, ini silakan kalian ikutin aja perintahnya yang ada di sini. Kalau sudah kita simpan. Kalau misalkan sudah disimpan, ini aplikasinya kita akan coba restart dulu ya. Caranya ini bisa kalian stop dulu aplikasinya, lalu kita jalankan ulang. Nah, kalau sudah sekarang kita balik lagi ke aplikasi Streamflow tadi ya. Terus kita coba klik lagi add channel. Nah, maka sekarang kita sudah bisa konekin channel YouTube kita, teman-teman. Nah, silakan dipilih aja channel yang mana. Contoh saya akan coba konekin channel yang ini ya, yang paling atas. Terus kalau misalkan tampil seperti ini, klik aja Advanced dan klik yang ini ya, yang di bawah. Nah, maka sekarang di sini channel kita sudah berhasil terhubung, teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan pengen tambahkan channel yang lain, tinggal klik aja channel dan ditambahkan aja channelnya. Sekarang kita akan coba testing live streamingnya ya. Tapi sebelum live streaming, pastikan videonya kalian upload dulu di halaman galeri. Kita akan coba upload. Nah, di sini saya sudah upload beberapa video dan juga musik ya. Nanti kita akan coba tes live streaming pakai aset yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan coba tes aja live streamingnya ya. Bisa masuk aja ke menu stream, terus new stream. Nah, maka sekarang di sini dia akan tampil fitur YouTube API. Nah, jadi ini kalau misalkan teman-teman pengen live streaming otomatis gitu ya, tanpa perlu masukin stream key, bisa lewat YouTube API. Nah, di sini kita coba masukin videonya, contoh video yang ini aja, masukin judulnya, dan beberapa pengaturan tambahan ya, seperti kayak deskripsi, privasi, tag, dan thumbnail. Kita klik create stream, dan kita akan coba klik start. Oke, di sini statusnya sudah live ya, dan kita akan coba cek di halaman YouTube Studio nih. Teman-teman tinggal klik aja di bagian sini. Dan teman-teman bisa lihat, jadi di sini videonya sudah otomatis live gitu ya, tanpa perlu kita konfigurasi lewat halaman YouTube Studio gitu. Nah, begitu juga seperti kayak ini ya, judul, deskripsi, tag, dan pengaturan sebagainya, dia udah otomatis juga sesuai yang kita atur tadi di halaman Streamflow ini, teman-teman. Gitu. Nah, sekarang saya akan tunjukin fitur yang saya jelasin di awal, yaitu live streaming otomatis setiap hari, yaitu adalah fitur rotation. Nah, cara pakainya di sini ya kita klik dulu, kita bikin dulu rotation baru. Kita kasih nama, misalkan lo-fi ini ya, misalkan namanya. Nah, di sini kita bisa pilih channelnya yang pengen di stream. Kita masukin jadwalnya setiap hari. Contoh misalkan dia nanti otomatis start jam 12 siang dan berakhir misalkan jam 11 malam gitu ya. Nah, di sini kita bisa cek total durasinya sekitar 11 jam 55 menit. Habis itu kita bisa setting nanti dia perulangannya apakah setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan, teman-teman. Nah, contoh kita pilih yang setiap hari. Nah, artinya streamingnya nanti itu akan otomatis jalan setiap jam 12 siang dan dia akan otomatis berhenti pada jam 23.55 setiap harinya.
kayak gitu. Nah, untuk settingan tambahan juga bisa disetting seperti kayak ini ya, mau dipublish langsung atau enggak. Nah, terus ini kategori, dan di bagian rotation item silahkan kalian tambahkan aja video-video yang nantinya akan otomatis dirotasi setiap harinya. Nah, sebagai contoh di sini saya tambahkan 4 konten ya, artinya nanti setiap harinya konten-konten ini akan otomatis ganti-ganti ini teman-teman. Misalkan hari Senin, nah nanti yang jalan konten yang ini, hari Selasa nanti dia akan jalan yang ini, hari Rabu ini, Kamis ini, dan seterusnya gitu ya. Nanti silakan tambahkan aja berapa banyak konten yang kalian mau dirotasi setiap harinya. Nah, kalau misalkan sudah, ini tinggal kita simpan. Nah, setelah disimpan, jangan lupa kita start ya, supaya nanti rotasinya atau streaming otomatisnya bisa jalan setiap hari. Nah, kalau misalkan sudah, ini kita bisa cek di bagian current item. Nanti untuk item 1 ya, otomatis jalan di tanggal 30, di jam 12, dan otomatis berhenti di jam 23, teman-teman. Gitu. Nah, terus satu lagi, tadi kan itu ada fitur baru juga, namanya adalah playlist. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan playlist. Misalkan nanti videonya pengen ganti-ganti gitu ya pada saat streaming, tinggal ditambahkan aja videonya. Jadi nanti untuk video ini nanti akan otomatis ganti-ganti kalau misalkan durasinya sudah habis, teman-teman. Nah, atau kalau misalkan pengen tambahkan musik, bisa ditambahkan aja di sini. Misalkan nih, kalau ini sudah selesai, nanti dia akan rotasi lagi ke musik selanjutnya dan seterusnya. Nah, kalau sudah, kita bisa klik create playlist. Nah, jadi untuk playlist yang sudah kita bikin, itu nanti bisa kita tambahkan pada saat kita live streaming ya, contohnya seperti ini. Nah, jadi di bagian select video, nanti itu akan tampil playlistnya teman-teman. Atau di bagian rotation juga sama, ini nanti kalau misalkan kalian pilih bikin rotation baru, di bagian select video, playlistnya juga bisa tampil. So, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, bagaimana sih caranya install, setup, dan menggunakan aplikasi Streamflow versi terbaru ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin masih agak bingung, atau mungkin pengen request video tutorial lainnya, boleh banget bisa tulis aja nih di kolom komentar di bawah teman-teman. So, thank you banget buat teman-teman udah nonton, kita bertemu lagi di video tutorial yang lainnya.